Halo semua, kita dari kelompok JCS 063. Hari ini kita akan membahas tentang gender inequality. Perkenalkan, nama gue Muhammad Vigo Revansa Karawijaya, gue jurusan S1 Business Management. Nama saya Justin Onggo, saya dari jurusan S1 Branding. Nama saya Jonathan Kim Santoso, saya dari S1 Business Management. Halo semua, nama saya Joan Safiera, saya dari jurusan Finance and Banking. Hai, nama saya Stella Safiera dari jurusan Business Management. Halo, nama saya Rehan Bagus Tribowo dari jurusan Computer System Engineering. Halo, nama saya Oscar Nathanael, jurusan S1 Business Management. Hai, nama saya Chelsea Arleta dari jurusan S1 Business Management. Hai, nama gue Christine Novela Gunawan dari jurusan Accounting. Gender inequality atau ketidaksetaraan gender adalah suatu fenomena sosial di mana laki-laki dan perempuan tidak dipandang ataupun diperlakukan secara setara. Ada beberapa contoh ketidaksetaraan gender. Yang pertama adalah pendidikan. Bahkan sebelum pandemi, wanita lebih jarang pergi ke sekolah dibandingkan laki-laki. Konflik, kemiskinan, dan bentuk-bentuk ketidakberuntungan sosial lainnya juga memperbesar ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Sebagai contoh, wanita yang tinggal di negara yang memiliki konflik 2,5 kali lebih memungkinkan untuk tidak bersekolah dibandingkan laki-laki. Dan sekitar 9,7 anak-anak berisiko dipaksa berhenti sekolah pada akhirnya. Jadi contoh selanjutnya adalah kekerasan berdasarkan gender. Hal ini sudah seringkali terjadi di lingkungan kita, khususnya bagi wanita. Bahkan diperkirakan 1 dari 3 wanita di dunia ini pernah mengalami kekerasan dari pasangannya, seperti perkosa, hamil di luar nikah, mutilasi, dan lain-lain. Lalu ada juga pekerja anak. Hal ini biasanya didasari dari dorongan orang tua. Untuk laki-laki biasanya bekerja sebagai pekerja keras seperti kuli, dan wanita bekerja sebagai untuk melakukan pekerjaan rumah seperti membantu atau pekerja seks komersil. Hal ini tidak baik karena ketika masih muda sudah seharusnya anak-anak menempuh pendidikan dan belajar pengetahuan dan menyiapkan mental agar dapat bertumbuh dewasa dengan sempurna. Kesenjangan gender di Indonesia tanpa disadari terus terjadi. Dampak dari kesenjangan ini beragam, mulai dari perbedaan upah bagi pekerja perempuan dan laki-laki, hingga preferensi pemilihan profesi karena adanya label pekerjaan maskulin atau feminin. Penyebabnya berasal dari dua aspek yang saling berkaitan, yakni sosial dan institusional. Secara kultur atau sosial, budaya patriarki yang masih kental di Indonesia membuat perempuan dituntut untuk diam di rumah dan mengasuh anak. Hal ini membuat kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi menjadi terbatas, sehingga berdampak pada aspek institusional seperti batasan tingkat pendidikan dan juga pengalaman bekerja. Penyebab utama gender diskriminasi yang keempat, kebiasaan, kepercayaan, dan praktik sosial yang dialami perempuan. Sistem keluarga yang tradisional membatasi peran perempuan sebagian besar dalam perannya sebagai housewife, menempatkan mereka pada status, otoritas, dan kekuasaan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. 5 adalah ketinggian sosial. Terlepas dari perkembangan sosial dan kemajuan teknologi, masih banyak perempuan dalam masyarakat yang masih terus menjadi korban eksploitasi, superstisi, dan kekejaman sosial. Yang keenam adalah kurangnya kesadaran perempuan. Sebagian besar perempuan tidak menyadari hak dan kemampuan dasar mereka. Mereka bahkan tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana kekuatan sosial ekonomi dan politik mempengaruhi hidup mereka. Mereka menerima semua jenis praktik diskriminatif yang bertahan dalam keluarga dan masyarakat. Sebagian besar karena ketidaktahuan dan ketidaksadaran mereka akan hal ini. Meskipun ketidaksetaraan gender atau gender inequality dirasakan dengan cara yang berbeda-beda, tetapi dampaknya tetap dapat dirasakan oleh semua orang, baik yang perempuan maupun yang laki, baik yang dewasa maupun yang masih anak-anak. Terlebih dengan kondisi masyarakat yang masih sering menanamkan stereotip atau pandangan-pandangan tertentu pada anak-anak sejak usia dini, seperti laki-laki tidak boleh menangis atau wanita itu lemah, maka pandangan mereka dan pemikiran mereka pun akan terus terpengaruh hingga dewasa bahkan hingga mereka tua nanti. Kenapa gender inequality perlu dilakukan? Karena nyatanya itu merupakan bentuk penghormatan kita terhadap manusia lain di sekitar kita. Ketidaksetaraan gender lahir bukan karena perbedaan kelamin maupun perbedaan jumlah kromosom yang ada di tubuh manusia, melainkan itu lahir karena pandangan masyarakat kita sendiri.
Pandangan masyarakat yang selalu melihat bahwa perempuan harus berada di bawah laki-laki. Seperti misalnya seorang laki-laki menjadi seorang pilot, maka perempuan menjadi seorang pramugari. Ketika seorang laki-laki menjadi seorang bos, maka perempuan menjadi seorang sekretaris. Perempuan dan laki-laki memiliki hak, martabat, dan kewajiban yang sama di negara ini. Kita tidak bisa selamanya membeda-bedakan apa tujuan mereka, apa pekerjaan mereka. Maka yang perlu dilakukan adalah merubah persepsi kita bahwa wanita bisa dan bahkan lebih dari seorang pria. Terima kasih. Cases and facts about gender inequality. Yang pertama, menurut data Human Development Report tahun 2015, Indonesia menempati ranking terendah berdasarkan Gender Inequality Index atau GII di Asia Tenggara dan menjadikan Indonesia menempati ranking 110 gender equality di dunia. Yang kedua, data Box mencatat laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sebanyak 2.742 kasus kekerasan yang masih sering terjadi di dalam rumah tangga. Yang ketiga, hal ini disebabkan karena masih adanya budaya patriarki yang terus berkembang di tatanan masyarakat, di mana posisi perempuan itu ada di bawah laki-laki. Yang keempat, selain itu gender inequality di Indonesia juga ditemukan pada ketidaksetaraan upah, di mana pekerja laki-laki itu mendapat upah yang lebih besar daripada pekerja perempuan. Upah terbesar pekerja laki-laki dengan pendidikan universitas itu sebesar 5,21 per bulannya, sedangkan perempuan yang berpendidikan diploma 1, 2, dan 3 mendapat upah sekitar 3,5 juta per bulannya. Lalu untuk menanggulangi kasus gender inequality ini, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan United Nations Population Fund atau UNFPA dalam melindungi dan menjaga martabat perempuan serta penduduk yang paling rentan terhadap dampak pandemi ini. Nah, salah satu bukti konkret bahwa ketidaksetaraan gender masih sering terjadi di Indonesia adalah laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mendapatkan laporan sebanyak 426 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan melalui sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2021. How to raise awareness about gender inequality. Pertama, hal yang kita perlukan adalah bangun kesadaran dari diri kita sendiri untuk berhenti stereotip terhadap orang lain. Setiap pria dan wanita memiliki kemampuan dan kapasitasnya masing-masing, sehingga kita harus berhenti memandang orang berdasarkan dari gendernya. Yang kedua, kita harus bisa mendengar dan merefleksikan tingkah laku kita dan apa yang kita ucapkan kepada sesama kita. Dan yang ketiga, untuk yang sudah berkeluarga, baik suami dan istri harus saling melakukan pekerjaan rumah ataupun mengurus anak. Berdasarkan survei, rata-rata dalam suatu keluarga hanya istri yang bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan rumah dan mengurus anak. Yang keempat, tidak ada toleransi untuk para pelaku yang melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Kekerasan bukan suatu hal yang bisa kita normalisasikan, sehingga kita sebagai saksi maupun korban harus berani untuk speak up dan melaporkannya pada pihak yang berwajib. Terakhir, kita bisa menyediakan bantuan keuangan kepada para korban karena mereka pasti membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Salah satu efek COVID dan ketidaksetaraan gender adalah nikah dalam usia muda, yang merupakan sebuah pelanggaran karena memicu diskriminasi gender. Oleh karena COVID, warga miskin yang memiliki anak perempuan yang sudah tamat SD dan tidak ada kegiatan lain dipaksa untuk menikah agar meringankan beban mereka secara finansial. Dalam analisa Save the Children, diperkirakan bahwa 2,5 juta anak perempuan akan menikah dalam usia muda pada tahun 2025 oleh karena pandemi. Jadi, setelah mengetahui pengertian ketidaksetaraan gender, contoh, fakta, dan dampak penyebab ketidaksetaraan gender, dan pihak-pihak yang terdampak, contoh terjadinya ketidaksetaraan gender pada masa COVID, serta cara meningkatkan kesadaran mengenai kesetaraan gender, yuk kita mulai mencegah terjadinya ketidaksetaraan gender ini. Meski dari hal-hal kecil, because women are humans too.
Thank you guys for watching. Like, comment, and subscribe.